Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 411-415. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam istana, terdapat kuali-kuali besar yang masing-masing dijaga oleh setan rusa dan terus-menerus menambahkan kayu ke api. Di dalamnya, para ahli sedang dimasak dan tercium bau obat-obatan. Selain kuali, ada juga kapal uap besar tempat para ahli dikukus. Kinmu berpatroli di sekitar mereka dan memeriksa ramuan obat, mengganti ramuan beberapa kali dan menusukkan jarum ke para ahli yang harta ilahinya telah rusak. Jarum perak berongga mengarahkan uap ke tubuh mereka. Tubuh Kaisar Yan Feng dipenuhi jarum perak sementara dia menatap Kinmu dengan wajah hitam. Dia ditekan ke dalam kapal uap oleh pemuda itu, tetapi kemudian duduk tegak lagi untuk terus melotot. Kinmu tersenyum dan berkata, apakah Yang Mulia punya sesuatu untuk dikatakan? Ekspresi Kaisar Yan Feng tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan wajah yang menyenangkan, Menteri Qin telah bekerja keras dan jasanya tinggi. Apakah Anda menginginkan promosi? Kinmu bingung ketika ekspresi Kaisar Yan Feng menjadi lebih menyenangkan. Anda masih di peringkat kelima sekarang, tetapi Anda telah berkontribusi begitu banyak, meningkatkan kapal terbang kami, membuat True Origin Cannon, dan Sunshot Divine Cannon, mengikuti putra mahkota untuk membuka irigasi dan transportasi, dan bahkan menyelamatkan saya berkali-kali dari bahaya. Kali ini, kau bahkan membawa anggota klan bulu surgawi. Kontribusimu terlalu besar, sampai-sampai aku tidak tahu bagaimana cara memberimu hadiah. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Kinmu menggaruk kepalanya, memeras otaknya. Yang Mulia, jumlah uang yang dibutuhkan untuk semua ramuan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan semua orang cukup tinggi. Saya juga menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli kuali, kukusan, dan jarum perak. Semua uang itu dibayar di muka oleh saya, begitu juga Yang Mulia. Wajah Kaisar Yan Feng langsung berubah hitam. Ini tidak dianggap sebagai hadiah, Kementerian Keuangan punya uang untuk itu. Hadiah yang ingin kuberikan kepadamu adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Kementerian Keuangan. Apa yang kau inginkan? Kinmu memikirkannya sejenak. Uang. Dia tidak pernah kekurangan uang. Jabatan resmi. Dia tidak begitu tertarik dengan hal itu. Ketenaran. Pemimpin Sekte Iblis Surgawi dikenal di seluruh negeri, jadi ketenaran apa yang dia butuhkan? Harta karun. Dia telah merampas banyak harta karun dan bahkan menjarah kantong-kantong Dragon Rearing Sovereign. Hulinger bahkan memberinya 100 harta karun dari Istana Emas Roland. Dia juga memiliki pedang Carefree dan peluru pedangnya, jadi dia juga tidak kekurangan harta karun. Ramuan dan bahan berharga, pil roh, atau obat ajaib. Dia tidak membutuhkannya juga karena dia sendiri adalah seorang tabib suci. Kinmu menggelengkan kepalanya dan akhirnya mengerti apa yang dirasakan oleh Imperial Preceptor. Hal-hal yang dapat diberikan oleh Kaisar kepadanya tidak menarik perhatiannya, jadi dia tidak menginginkan hadiah apapun. Pikirkan lagi, Kaisar Yan Feng perlahan membimbingnya. Pasti ada sesuatu yang kau inginkan yang kumiliki. Itu tidak harus berupa barang atau jabatan resmi, tetapi bisa juga seseorang. Kinmu tersadar dan tersenyum penuh pengertian. Jadi, Yang Mulia berpikir untuk memberiku beberapa dayang istana. Aku berkeliling hampir sepanjang tahun, jadi aku tidak membutuhkan dayang istana untuk melayaniku. Namun, nenek tinggal di sini dan hanya ada iblis dan monster yang semuanya jelek di sekitar sini. Jika Yang Mulia dapat memberiku beberapa dayang istana untuk merapikan istana, aku pasti tidak akan menolak. Dua gadis seperti Jianqi dan Qinqi di samping Ibu Suri akan baik-baik saja. Mereka tidak jelek dan juga lembut dan pengertian. Kaisar Yan Feng sangat marah dan berbaring di kapal uap. Enyahlah, sesuai perintahmu. Kinmu menutup kapal uap sambil bergumam pelan, bersikap murah hati, mengatakan ingin memberiku hadiah, dan kemudian dia bahkan tidak tega mengampuni beberapa pelayan istana. Dasar pelit, apa katamu? Katakan sekali lagi. Kaisar Yan Feng yang berada di kapal uap itu sangat marah. Penggal kepalamu. Kaisar Yan Feng kemudian mendengar Kinmu mengeluh di luar. Yuxiu, kamu datang di waktu yang tepat. Ayahmu berkata dia ingin memberiku hadiah, lalu dia tidak mau memberiku hadiah, dan sekarang dia bahkan menginginkan kepalaku. Mengapa kau memperhatikannya? Dia sudah cukup gelisah beberapa tahun ini, ingin memenggal kepala ini dan itu sepanjang waktu.
Itu semua karena tekanan politik. Pada akhirnya, meskipun dia telah mengatakan untuk memenggal banyak kepala, dia sebenarnya tidak benar-benar membunuh banyak orang. Abaikan saja dia, dan dia akan tenang setelah membuat keributan. Apakah kamu menemukanku untuk kultivasi ganda? Benar sekali. Teknik kita hampir selesai, tetapi kita menundanya untuk datang dan mengobati luka semua orang. Kita harus bergegas dan memukul logam itu selagi masih panas. Kalau tidak, begitu luka ayah sembuh dan dia memutuskan untuk membawaku kembali ke ibu kota, aku tidak tahu kapan tekniknya akan selesai. Mereka berdua pun pergi dan Kaisar Yan Feng yang berada di dalam kapal uap merasa kecewa dan berpikir dalam hati. Siwer, ayah hanya bisa membantumu sebatas ini. Bocah itu terlalu bebal, jadi kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Setelah beberapa hari mengerjakannya, Qin Mu dan Ling Yuxiu selesai merapikan teknik lengkap roh primordial 6 arah. Mereka sedikit cemas karena mereka tidak tahu apakah teknik itu benar-benar akan memungkinkan orang lain untuk mengolah roh primordial mereka di alam 6 arah. Biar aku coba, aku ada di alam 6 arah, kata si Yun Xiang bersemangat. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Teknik ini sebenarnya adalah dua teknik yang digunakan sebagai satu kesatuan. Teknik ini dipisahkan menjadi teknik pria dan wanita yang memiliki sedikit perbedaan. Karena itu, dua orang harus mengolahnya bersama-sama dan mereka tidak boleh saling waspada. Mereka juga tidak boleh memiliki pikiran yang bengkok, atau mereka tidak akan dapat mengolah roh primordial mereka. Namun begitu berhasil, keduanya akan berhasil bersama-sama. Master Sekte, berlatihlah denganku, kata si Yun Xiang tergesa-gesa. Suara Qin Mu menjadi lebih serius. Nona, kita harus sangat dekat sehingga tidak ada yang bisa menghalangi kita. Kita harus saling percaya dan tidak memiliki pikiran yang jahat. Si Yun Xiang terkikik dan berkata, kamu kan pemimpin sekte, bagaimana mungkin aku punya pikiran jahat terhadapmu? Qin Mu memutar matanya. Tidak ada pikiran yang salah. Wanita kecil itu melihat Nenek Si sebagai contoh, selalu berpikir bagaimana cara mengganti pemimpin sekte tanpa mempelajari satu pun kelebihan Nenek Si. Namun, si Yun Xiang masih memiliki sisi yang mirip dengan Nenek Si, yaitu setiap kali mereka menghadapi bahaya, dia selalu menjadi orang pertama yang melompat dan menyelamatkan orang tanpa ragu-ragu. Ini menunjukkan bahwa sifatnya tidak buruk, dia hanya kurang memiliki pendidikan yang baik. Kalau saja dia memiliki pendidikan yang baik seperti aku, dia tidak akan berakhir di jalan yang salah. Qin Mu mendesah sedih. Si Yun Xiang mungkin memiliki pikiran yang bengkok, tetapi dia perlu memastikan teknik yang dia dan sang putri ciptakan berhasil. Dia mengangguk dan berkata, aku tidak bisa melakukan apapun jika kamu memiliki pikiran yang bengkok. Aku akan mempercayaimu sekali, tetapi hanya sekali. Jika tidak berhasil, kamu dapat menemukan orang lain yang dapat kamu percaya. Si Yun Xiang bergegas menghampiri Ling Yuxiu dengan penuh semangat dan meminta teknik untuk wanita. Ling Yuxiu mengajarinya tanpa ragu. Yan Jingjing juga datang, dan Ling Yuxiu tersenyum. Saudari Jing, apakah kamu ingin mengolah roh primordialmu dengan orang yang menggembalakan sapi? Yan Jingjing menggelengkan kepalanya. Aku sudah lama mengolah jiwa primordialku. Kalian berdua bisa mengolahnya, aku hanya akan melihat. Kultivasi ganda roh primordial sangat nyaman. Ling Yuxiu berkata dengan serius. Hati Yan Jingjing tergerak, tetapi dia juga sedikit malu. Si Yun Xiang kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Jingjing, apa kultivasimu sekarang? Bagaimana kamu mengolah roh primordial sedini ini? Seharusnya alam jembatan ilahi, kata Yan Jingjing dengan suara lembut sambil sedikit malu. Namun, aku tidak mengolahnya, itu dari kapal matahari. Aku adalah tubuh yang murni, dan karena aku mengendalikan kapal matahari dan meminjam energinya selama bertahun-tahun, aku menggunakannya untuk membuka semua harta ilahiku. Ketika aku berpisah dari kapal matahari sebelumnya, harta ilahiku akan tertutup kembali, tetapi setelah menggunakannya berkali-kali, harta ilahi itu tidak lagi tertutup. Si Yun Xiang dan Ling Yuxiu tercengang. Qin Mu juga menatap dengan mata terbelalak, hampir tidak dapat mempercayainya. Usia Yan Jingjing mirip dengan mereka, tetapi dia sudah menjadi ahli di tingkat Master Sekte. Mereka masih tidak dapat melihat sebelumnya bahwa Yan Jingjing adalah yang terkuat di antara mereka. Qin Mu juga pernah mengendarai kapal matahari dan kapal bulan, tetapi harta karun ilahinya akan tertutup dan tersegel setelah ia terpisah dari kapal. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah mengendarainya berkali-kali, harta karun ilahi itu akan tetap terbuka. Kalau begitu, apakah itu berarti kita bisa menggunakan Sun Sip untuk menciptakan sekumpulan eksistensi tingkat Master Kultus dengan Sun Sip? Si Yun Xiang tiba-tiba menyarankan. Ling Yuxiu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Seseorang harus memiliki tubuh yang murni untuk menjadi pelindung matahari.
Suku penggembala matahari bahkan tidak dapat menemukan tubuh kedua yang murni, jadi apa yang perlu dibicarakan di tempat lain? Master Sekte bisa. Si Yunxiang segera menatap Qin Mu. Master Sekte bisa mengendalikan kapal matahari dan kemungkinan besar bisa meminjam kekuatan kapal matahari untuk membuka semua harta karun sucinya sekaligus. Hati Qin Mu cukup tersentuh, tetapi Yan Jingjing segera berkata, dengan meminjam kapal matahari untuk membuka harta karun suci, alam semesta akan mudah menjadi tidak stabil. Kakek berkata ini adalah jalan pintas yang tepat, tetapi tidak sekokoh kultivasi langkah demi langkah. Perjalananku kali ini juga untuk melihat bagaimana kalian berkultivasi dan melihat apakah ada obatnya. Qin Mu hanya bisa menyerah pada ide itu. Berkultivasi selangkah demi selangkah memang mengandung lebih banyak kesenangan dan kejutan. Jika dia tidak melakukan itu, dia tidak akan pernah menemukan transformasi dewa dari alam 5 elemen atau roh primordial 6 arah. Yan Jingjing, yang telah membuka semua harta karun sucinya dengan kapal matahari, mungkin masih harus berkultivasi dari awal lagi, memahami makna setiap alam secara terperinci untuk memahami keajaiban di dalamnya. Namun ketika ketinggian seseorang berdiri terlalu tinggi, sulit untuk melihat dasarnya dengan jelas. Si Yunxiang memahami teknik versi wanita, lalu meminta bimbingan Ling Yuxiu untuk memastikan tidak ada masalah dengan kultivasinya. Baru setelah itu dia mulai mengolah roh primordialnya dengan Qin Mu. Dari jauh, si buta berkata kepada Kaisar Yan Feng dengan mata tertutup, "Kaisar, putrimu sungguh murah hati, memberikan menantu laki-lakimu untuk dinikmati lesi siang." Kaisar Yan Feng mendengus dingin. Siwer jelas tidak mengerti arti dari kultivasi ganda roh primordial, dia tidak memiliki konsep tentang itu. Jika dia tahu kultivasi ganda roh primordial hanya dapat dilakukan antara suami dan istri, dia tidak akan bermurah hati seperti itu. "Kau akan memberitahunya?" tanya Blind dengan penuh minat. "Tidak perlu." Kaisar Yan Feng menggelengkan kepalanya. Hanya satu pasangan yang dapat melakukan kultivasi ganda roh primordial. Setelah roh primordial mereka beresonansi satu sama lain, tidak mungkin ada roh primordial orang ketiga yang beresonansi bersama. Menteri Qin telah beresonansi dengan roh primordial Siwer, jadi bahkan jika saintes Siang berkultivasi dengannya, mereka tidak akan dapat mencapai resonansi roh primordial dan dia tidak akan dapat mengolah roh primordialnya. Mereka semua hanyalah anak-anak, jadi mereka tidak tahu hal yang sebenarnya. Dia mendesah. Sejak zaman dahulu, kamar selir kaisar memiliki 3.000 wanita cantik, tetapi tidak seorang pun tahu bahwa kaisar juga memiliki masalah kekaisaran. Hanya permaisuri yang dapat menggemakan roh primordialnya dengan kaisar, jadi meskipun kaisar mencintai selirnya yang lain, mereka tidak dapat beresonansi bersama dan sulit untuk mencapai kebahagiaan yang ekstrim. Inilah sebabnya mengapa tidak banyak orang dalam keluarga kerajaan. Blind tersenyum. Ketika bersama selir-selir lainnya, kesenangannya tidak sebesar itu, jadi generasi muda keluarga kerajaan jumlahnya kurang. Kaisar Yan Feng mengangguk. Itulah sebabnya aku sama sekali tidak khawatir tentang Siwer. Dia telah mengambil kesempatan itu, jadi meskipun Menteri Qin memiliki wanita lain, dia akan tetap kembali ke sisinya. Itu karena dia tidak dapat beresonansi dengan wanita lain. Roh primordial saya telah diolah. Sorakan si Yunxiang tiba-tiba terdengar, dan mata Kaisar Yan Feng menjadi kosong saat ia mendengarkan si Yunxiang bermain-main dengan gembira. Ling Yuxiu juga sangat gembira dan merayakan bersamanya, begitu pula Qin Mu. Kaisar Yan Feng tidak kembali sadar bahkan setelah sekian lama. "Kau lupa bahwa Muer adalah tubuh penguasa. Roh primordial dari tubuh roh biasa tidak dapat beresonansi dengan orang lain begitu mereka memiliki pasangan, tetapi tubuh penguasa bisa." Blind menopang dirinya di tongkatnya dan berkata dengan tenang, "Kaisar, aku sangat mengagumi ekspresimu, tetapi aku bukan pelukis, kalau tidak, aku akan menggambarnya dan mengaguminya kapanpun aku senggang." "Saya sudah melukisnya," kata Div dari dekat. Kedua lelaki tua itu terkekeh, terdengar sangat senang dengan dirinya sendiri. "Master Sekte, Putri Xiu, apa nama teknik yang kalian berdua temukan ini?" tanya si Yunxiang. "Teknik kultivasi ganda roh primordial semacam ini, sebut saja pemandu roh primordial," kata Qin Mu dan Ling Yuxiu serempak. Panduan roh primordial diciptakan oleh Qin Mu dan Ling Yuxiu dengan menggabungkan teori teknik paling dasar dari tubuh 3 eliksir tubuh penguasa. Dasarnya terletak pada teknik Daoyin yang digunakan untuk memandu ki vital. Sementara itu, pemandu roh primordial membimbing embrio roh seseorang untuk bercampur dengan jiwa orang lain sebelum terbang keluar dari tubuh mereka. Jiwa dan roh kemudian akan bertukar kembali, mengambil kesempatan untuk bergabung menjadi roh primordial. Oleh karena itu, teknik tersebut perlu memiliki kata panduan dalam namanya.
Alasan mengapa roh primordial Qinmu dapat beresonansi dengan roh primordial Si Yunxiang adalah karena embrio rohnya tidak memiliki atribut, tidak seperti tubuh roh Si Yunxiang dan Ling Yuxiu yang memiliki atribut mereka sendiri. Resonansi antara embrio roh berasal dari roh-roh primordial yang menyatu dan menghasilkan frekuensi yang tetap. Karena atribut setiap orang berbeda, akan ada perbedaan yang lebih besar atau lebih kecil dalam roh-roh primordial setiap orang, dan frekuensinya akan berbeda. Sepasang kekasih yang berkultivasi ganda terhadap roh primordial mereka akan beresonansi bersama dan berkoordinasi agar berada pada frekuensi yang sama, membentuk satu frekuensi yang unik bagi mereka sendiri. Ketika mereka berkultivasi ganda dengan roh primordial orang lain, mereka tidak akan mampu mencapai resonansi roh primordial karena mereka tidak akan berada pada frekuensi yang sama. Roh primordial dan embrio roh Qinmu secara kebetulan tidak memiliki atribut dari tubuh roh apapun, jadi itu seperti selembar kertas putih. Ketika berkultivasi ganda dengan Ling Yuxiu, frekuensinya adalah frekuensi Ling Yuxiu, dan ketika ia berkultivasi ganda dengan Si Yunxiang, itu adalah frekuensi Si Yunxiang. Kaisar Yanfeng tidak pernah mengalami betapa anehnya tubuh penguasa, Qinmu, jadi dia tidak memperdulikannya, dan dengan demikian tidak memberitahu Ling Yuxiu tentang tabur resonansi roh primordial. Sekarang dia penuh dengan penyesalan. Qinmu dan Ling Yuxiu menyelesaikan teknik pria dan wanita dari panduan roh primordial, menuliskan metode kultivasi dan metode penggantian jiwa secara rinci. Mereka berdua sangat bahagia. Tiba-tiba, mereka sampai pada pemahaman yang tak terlukiskan. Itu tidak hanya menyangkut Dao, tetapi juga hati Dao mereka. Dengan mengalami proses pendirian teknik bersama, hati Dao mereka melonjak, lompatan kualitatif satu kali. Bisa dikatakan tiba-tiba, tetapi sesungguhnya tidak tiba-tiba sama sekali. Penciptaan adalah hal yang tersulit. Mereka telah menciptakan teknik dari ketiadaan dan mengubah sistem kultivasi alam 6 arah dan setelah itu, menarik roh primordial ke alam 6 arah. Perubahan ini jauh melampaui 3 bentuk pedang dasar yang didirikan oleh Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika Qinmu dan Ling Yuxiu dapat mengembangkan keajaiban roh primordial 6 arah hingga ekstrim, ada kemungkinan perubahan ini dapat membuat orang tiba di alam makhluk surgawi jauh lebih awal, menyatukannya dengan alam 7 bintang, dan mengubah 2 alam menjadi satu. Lebih jauh lagi, perubahan ini akan memengaruhi semua praktisi seni suci di generasi mendatang. Alam embrio roh dan alam 5 elemen adalah alam para praktisi seni bela diri, orang-orang yang belum melangkahkan kaki ke pintu seni suci. Orang-orang di alam 6 arah dapat disebut sebagai praktisi seni ilahi dan dianggap telah resmi melangkah melewati pintu seni ilahi. Setelah alam 6 arah, ada 7 bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati, jembatan ilahi. Semuanya adalah alam yang harus dilalui oleh praktisi seni ilahi selangkah demi selangkah menuju alam dewa dalam legenda. Keempat alam tersebut terdiri dari 4 langkah, tetapi masing-masing jauh lebih sulit daripada sebelumnya, jadi mengambil setiap langkah membutuhkan waktu yang sangat lama. Apa yang didirikan Qinmu dan Ling Yuxiu mungkin dapat mengubah 4 langkah menjadi 3 langkah, yang memungkinkan praktisi seni dewa mencapai alam dewa dalam waktu yang lebih singkat. Ini merupakan pencapaian besar dan kebajikan besar untuk ikut serta dalam menciptakan teknik semacam itu. Dunia tidak memiliki jalan, jadi di mana banyak orang berjalan, akan muncul jalan. Perubahan dalam sistem kultivasi dapat menyebabkan jalur, keterampilan, dan seni ilahi berubah. Dao besar langit dan bumi juga akan berubah karenanya. Perubahan besar yang dibawa oleh pemandu roh primordial adalah sesuatu yang tidak diduga oleh kedua pemuda itu. Menemukan teknik itu sulit, jadi mereka harus memahami banyak hal. Hati Dao mereka lebih tinggi dari hati para guru besar dan mereka berdua tenggelam dalam pemahaman mereka sendiri. Saat Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menemukan 3 bentuk pedang dasar juga merupakan saat ia menjadi guru besar. Kerangka berpikirnya juga telah meningkat dari teknik ke ranah keterampilan. Apa yang dialami Qinmu dan Ling Yuxiu adalah jenis perubahan yang sama. Mereka dapat dianggap telah menyelesaikan panduan roh primordial, namun cara memperkuat roh primordial mereka di alam 6 arah masih merupakan area kosong yang harus dijelajahi. Memperkuat jiwa primordial mereka dengan berkultivasi sebenarnya adalah masalah alam 7 bintang. Tidak ada teknik di alam 6 arah yang memiliki metode untuk memperkuat jiwa primordial, yang berarti bahwa sebagai pendiri, mereka dapat selangkah lebih maju dari yang lain dalam memahami teknik kultivasi alam 6 arah, menciptakan lebih banyak hal. Kaisar Blaine tiba-tiba menendang paha Kaisar Yanfeng, tidak terlihat seperti sedang bercanda. Dia berkata dengan wajah serius, apakah kamu merasakan perubahan di langit dan bumi? Kaisar Yanfeng ingin meledak, tetapi terlalu tercengang oleh kata-kata itu. Dia berkata dengan heran, memang ada perubahan yang tidak terlihat, sangat aneh.
Tuli, Cacat, bangunlah, rasakan dengan saksama Dao Agung langit dan bumi. Si buta memanggil si Tuli dan si Cacat, dan kedua lelaki tua itu juga merasakan gerakan yang tidak jelas seolah-olah hujan musim semi bergabung dengan angin di malam hari. Gerakan itu ringan dan lambat. Apa yang terjadi? Tanya Tuli dengan heran. Ketika Muer dan Putri Siu mendirikan Primordial Spirit Guide, perubahan ini terjadi. Aneh sekali, kata Blind. Rasakan baik-baik, Dao Agung Langit dan Bumi tampaknya sedang mengalami perubahan luar biasa di suatu tempat. Denyut ini sangat samar, tetapi tidak dapat lepas dari hati Daoku. Tidak peduli apakah itu si Cacat, Tuli, atau bahkan Kaisar Yanfeng, mereka semua adalah guru besar. Si Cacat telah memahami keajaiban kaki dewa sendiri untuk mendorong kecepatannya ke alam dewa. Apa yang dia gunakan adalah teknik yang telah dia temukan, jadi hati Daonya juga sangat kuat. Tuli telah mendorong jalan melukisnya ke titik ekstrim, melampaui level dewa dan orang suci. Kaisar Yanfeng, sementara itu, mengandalkan teknik Raja Sembilan Naga yang tidak begitu luar biasa untuk mengembangkannya ke tingkat tertinggi sekaligus, membuatnya setara dengan seni pamungkas dari 3 tempat suci besar. Lebih jauh lagi, teknik Raja Sembilan Naga yang diandalkannya hanyalah beberapa tulisan naga primitif di cakram Kaisar. Orang lain di dalam istana, bahkan para ahli seperti Nenek Si, Yu Zhaoqing, dan permaisuri janda, belum mencapai kondisi pikiran seorang guru besar, jadi mereka tentu saja tidak bisa merasakan denyutan dan perubahan yang tak terlukiskan dalam Dao besar langit dan bumi. Yang mulia, prestasi putri Anda di masa depan akan jauh melampaui Anda, kata Div tiba-tiba. Apakah Anda pernah berpikir untuk menjadikannya putra mahkota? Kaisar Yanfeng sedikit tertegun saat melihat Ling Yuxiu yang telah tenggelam ke dalam alam yang tak terlukiskan. Menjadikan Putri Siu sebagai putra mahkota. Dia memang punya pikiran seperti itu pada saat itu. Suruh Yuxiu pergi ke pasukan perbatasan untuk berlatih selama beberapa waktu. Masih ada beberapa pasukan pemberontak yang tersisa di dataran bersalju di utara yang belum dibasmi. Biarkan dia dan Yuxi masing-masing memimpin pasukan. Hati Kaisar Yanfeng menjadi tenang. Bukannya tidak pernah ada putri mahkota sebelumnya, tetapi jumlah mereka tidak sebanyak jumlah pangeran. Lagi pula, ada banyak praktisi seni dewa wanita dan beberapa sekte bahkan memiliki wanita sebagai pemimpin sekte. Dengan demikian, mudah untuk melihat bahwa mungkin ada permaisuri, hanya saja mereka adalah minoritas. Jika Siwer bisa lebih baik dari Yusu, Qinmu dan Ling Yuxiu terbangun dari pemahaman mereka. Selama itu, mereka telah memahami banyak keajaiban tentang roh primordial dan itu menghasilkan metode kultivasi untuknya di alam 6 arah. Beberapa dapat dituliskan untuk dipelajari orang lain sementara beberapa hanya dapat dipahami oleh diri sendiri. Mereka dapat dipahami, tetapi tidak diajarkan dengan kata-kata. Siwer, lukaku hampir sembuh, jadi ikutlah aku kembali ke ibu kota, kata Kaisar Yanfeng. Ling Yuxiu membalasnya saat tatapannya tertuju pada tubuh Qinmu. Orang yang menggembalakan sapi, apakah kau akan kembali ke ibu kota bersamaku? Kita bisa terus berkultivasi ganda di sana. Qinmu ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu duluan saja, aku harus menunggu di sini sampai kakek jagal kembali. Aku masih punya beberapa hal yang perlu kutanyakan padanya. Dia menyerahkan versi lengkap teknik pria dari panduan roh primordial kepada Ling Yuxiu dan berkata, berikan pada Imperial Preceptor agar dia mempromosikannya. Ling Yuxiu mengangguk, lalu ragu sejenak. Teknik Raja Sembilan Naga yang telah kau tingkatkan, bolehkah aku mengajarkannya kepada ayahku? Awalnya itu milik keluarga Lingmu, jadi ajari saja, kata Qinmu sambil tersenyum. Ling Yuxiu tiba-tiba maju untuk mencium pipinya lalu lari seperti burung pipit yang ketakutan. Kaisar Yanfeng menggelengkan kepalanya dan membawanya untuk berpamitan dengan Ibu Suri. Aku tidak mengizinkan para pejabat yang mengikutiku untuk datang, tetapi menyuruh mereka tinggal di prefektur penguasa. Sebaiknya mereka tidak tahu tentang semua yang terjadi di istana ini. Ibu, jaga dirimu baik-baik. Permaisuri menghela napas dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Apa yang kamu dan guru kekaisaran ingin lakukan tidak akan berakhir dengan kematian, jadi kamu harus berhati-hati. Meskipun kamu sudah dewasa, aku masih khawatir tentangmu. Kaisar Yanfeng berbalik untuk pergi dan Ling Yuxiu mengikutinya. Ayah, orang yang menggembalakan sapi mengajariku teknik Raja Sembilan Naga yang berbeda dari yang kau ajarkan padaku. Aku ingin mengajarkannya kepada ayah. Apakah ayah ingin mempelajarinya? Kaisar Yanfeng tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kekasih kecilmu itu penuh dengan bakat dan kemampuan luar biasa, setelah mencapai prestasi yang mengagumkan bersamamu kali ini, yang bahkan membuatku merasa malu karena kalah, itu tidaklah cukup. Dalam hal teknik Raja Sembilan Naga,
kekasih kecilmu itu jauh lebih rendah. Teknik yang dia pelajari tetap diajarkan olehku. Kamu belajar atau tidak? Ling Yuxiu bertanya dengan nada marah. Baiklah, baiklah, ceritakan padaku. Ling Yuxiu memberitahunya tentang teknik Raja Sembilan Naga yang diajarkan Qinmu padanya, dan ekspresi Kaisar Yan Feng menjadi semakin serius. Ketika dia selesai, wajahnya menjadi hitam saat dia bertanya dengan dingin, dia yang mengajarkannya padamu. Ling Yuxiu bisa merasakan niat membunuh yang meluap darinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ayah, cakram Kaisar ada padanya. Wajah Kaisar Yan Feng dipenuhi amarah saat dia tertawa karena sangat marah. Ini adalah teknik yang dipahami dari cakram Kaisar. Harta karun keluarga Ling kita ada pada kekasih kecilmu selama ini. Sekarang aku akan. Dia hendak berjuang kembali ketika dia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menatap rumah besar bersalju putih itu. Dia menatapnya kosong sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Ling Yuxiu yang kebingungan, kembali ke ibu kota. Cakram Kaisar ada padanya, jadi aku akan memintanya padanya. Ayah, jangan marah. Kaisar Yan Feng menggelengkan kepalanya. Aku telah memeriksa kepingan cakram Kaisar itu ribuan kali, tetapi aku tidak pernah memahami apapun darinya. Para leluhur keluarga Ling juga telah memeriksanya berkali-kali, tetapi tidak pernah menemukan keajaiban di dalamnya. Tahta itu bukan milik keluarga Ling karena cakram Kaisar itu tidak perlu berselisih sepenuhnya dengan sekte orang suci surgawi. Ling Yuxiu melirik sekilas ke wajahnya. Kaisar Yan Feng tampak tenang, seperti air tanpa riak. Niatnya yang sebenarnya tidak diketahui. Siwer, jangan pernah menyebutkan bahwa Primordial Spirit Guide didirikan olehmu dan Menteri Qin. Masalah ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun, kata Kaisar Yan Feng dengan sungguh-sungguh. Jika kau mengatakannya, aku tidak akan bisa melindungimu. Tertegun, Ling Yuxiu masih mengangguk dalam diam. Di istana, Qinmu pergi memeriksa mata Blind. Luka di kaki Blind sudah sembuh, tetapi matanya masih terbungkus pita yang harus dilepas dari waktu ke waktu untuk mengganti obat. Muer, mengenai masalah pendirian pemandu roh primordial, jangan bilang kau sudah melakukannya, Blind tiba-tiba berkata. Setiap orang yang melihatnya harus menutup mulut mereka rapat-rapat, jadi tidak ada yang bisa bicara. Mengerti? Qinmu bingung. Kenapa? Pita itu terlepas, dan Blind perlahan membuka matanya. Mereka tidak memiliki roh, tetapi perlahan-lahan, pupil hitam mereka dipenuhi dengan cahaya ilahi. Lapisan demi lapisan tanda formasi berputar di dalamnya, dan 9 surga yang sangat dalam terbentuk. Suara Blind terdengar sangat tenang saat ia berbicara selanjutnya. Hukum telah berubah, jalan telah berubah, dan surga juga telah berubah. Perubahan surga akan mengakibatkan kematian. Semua guru besar di dunia akan merasakan gerakan yang tidak biasa. Badai sedang terjadi. Di ibu kota, Tetua Fu pergi ke istana guru kekaisaran dengan panik untuk melaporkan, Tuan Tua, yang mulia datang berkunjung. Guru kekaisaran bangkit untuk menyambut tamu, dan kedua pahlawan kekaisaran perdamaian abadi bertemu. Ling Yuxiu datang setelah Kaisar Yan Feng yang menatap temannya dengan tajam. Memahami maksudnya, guru kekaisaran melambaikan tangannya agar Tetua Fu mundur. Yang mulia datang menemui saya bahkan sebelum pergi ke istana, jadi pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Pengajar kerajaan perdamaian abadi menatap Ling Yuxiu dengan penuh tanya. Hanya ada 3 dari kita di sini, jadi yang mulia bisa bicara. Apakah guru kekaisaran merasakannya? Tanya Kaisar Yan Feng. 5 hari yang lalu, fluktuasi langit dan bumi. Guru kekaisaran perdamaian abadi mengangguk. Itu adalah fluktuasi yang sangat luar biasa. Hukum berubah dan jalan berubah. Dan ada perubahan yang tidak normal dalam dao besar surga dan bumi juga. Seseorang menciptakan reformasi dan itu sangat menyentuhku. Kaisar Yan Feng mengeluarkan 2 versi teknik panduan roh primordial dan menyerahkannya kepadanya. Guru Kekaisaran, lihatlah. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi membolak-balik halaman buku itu dengan saksama, ekspresinya semakin serius. Setelah beberapa saat, dia menutup buku panduan roh primordial dan berkata, itu tulisan tangan putri dan Master Sekte Qin. Reformasi 6 arah mengubah 7 bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati, dan jembatan ilahi, jadi tidak heran ada gerakan besar seperti itu. Putri Xiu tidak buruk, prestasinya di masa depan tidak akan kalah dengan milikmu dan milikku. Dia sangat bijaksana dan tidak perlu Kaisar Yan Feng memberinya petunjuk untuk mengetahui bahwa itu dibuat oleh Qinmu dan Ling Yuxiu. Selain itu, dia juga menebak konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh pekerjaan mereka. Kaisar Yan Feng mengangguk. Sumber reformasi berasal dari 2 gulungan ini. Aku datang menemuimu tanpa berhenti untuk beristirahat karena situasinya gawat.
Efeknya masih sangat ringan, jadi mereka yang bukan master hebat yang telah mencapai level keterampilan tidak akan dapat mendeteksinya. Namun, bagi eksistensi yang telah mencapai level jalan, efeknya sangat mencolok. Kau mengatakan itu sangat menyentuhmu, jadi sepertinya kau memasuki jalan itu selangkah lebih awal dariku. Saya baru saja sampai di jalan itu, jadi belum jelas. Namun, fluktuasi itu membanjiri seperti gelombang dari segala arah, dan saya berdiri di antara mereka, mengalami perubahan halus dari dao besar langit dan bumi. Kaisar Yanfeng mendengarkan kata-katanya dengan saksama dan memuji, alam dao benar-benar luar biasa. Anda telah terpengaruh sebanyak ini, jadi bagaimana perasaan para dewa? Lebih buruk lagi, mata guru kekaisaran perdamaian abadi bersinar dengan sinar samar saat dia berkata, Yang Mulia tidak berada di ibu kota beberapa hari ini, jadi Anda tidak tahu bahwa peringatan telah berdatangan seperti bola salju. Yang Mulia, silakan lihat. Ia mengeluarkan lusinan memorial yang berasal dari berbagai hakim negara di seluruh kekaisaran. Kaisar Yanfeng membuka satu peti yang dibuat oleh hakim daerah dari inisiasi daerah perdamaian. Di situ disebutkan bahwa gempa bumi telah terjadi di kuil nenek Qiyue. Tempat-tempat lain tidak mengalami getaran, kecuali kuil nenek yang runtuh dan menimpa lebih dari selusin umat beriman. Ketika hakim daerah perdamaian membawa sekelompok orang untuk membersihkan puing-puing, mereka melihat bahwa gunung tempat kuil itu dibangun telah terbelah. Di celah besar itu, ada patung dewa dengan tubuh bagian atas raksasa. Warnanya seperti daging, dan cahaya rune mengalir di sekujur tubuhnya. Kaisar Yanfeng sedikit mengernyit sambil berpikir sejenak. Ia menyerahkan tugu peringatan itu kepada Yuxiu dan memilih satu lagi untuk dirinya sendiri. Surat itu dikirim oleh Hakim Prefektur Ben dan menceritakan tentang kejadian aneh yang terjadi di Danau Ben Besar. Saat tengah malam, cahaya aneh akan muncul dari langit danau, menutupi seluruh permukaannya. Ada makhluk hidup besar yang muncul dari danau dengan mata seperti lentera. Dikatakan bahwa penguasa Danau Ben lah yang ingin orang-orang di tepi danau mempersembahkan pria dan wanita perawan sebagai upeti. Hakim mengirim juru sita untuk menyelidiki, dan banyak praktisi seni dewa telah meninggal. Alis Kaisar Yanfeng menegang saat dia membolak-balik tugu peringatan lainnya. Beberapa di antaranya tentang kuil yang terbelah, dengan patung dewa yang sangat kuno muncul dan menghancurkan patung dewa yang disembah orang-orang. Beberapa berbicara tentang gempa bumi dan patung dewa yang muncul di dasar sungai. Beberapa patung itu tidak bergerak, tetapi yang lain menuntut upeti dari orang-orang yang tinggal di wilayah mereka. Ada juga banyak tempat yang memancarkan cahaya aneh atau di wilayah kekuasaan mereka muncul makhluk aneh. Namun, tidak ada yang bisa mengusir mereka. Tidak ada dewa seperti itu di kekaisaran perdamaian abadi kita. Lin Yuxiu melihat-lihat tugu peringatan itu, lalu meletakkannya. Dia merenungkan apa yang telah dibacanya sebelum bertanya, dari mana patung-patung dewa itu berasal. Mereka pasti tidak mungkin muncul begitu saja dari tanah. Selain itu, harta karun yang disebutkan dalam tugu peringatan itu tampaknya tidak ditinggalkan oleh seseorang, karena itu adalah harta karun para dewa. Bukan dari bawah tanah, kata Kaisar Yanfeng. Jika mereka memang ada di bawah tanah, mereka pasti sudah ditemukan sejak lama. Patung-patung batu dan harta karun itu seharusnya berasal dari dunia lain. Seharusnya tidak hanya satu dunia, kata guru kekaisaran perdamaian abadi dengan sungguh-sungguh. Reruntuhan besar memiliki patung-patung batu yang serupa, dan rumor mengatakan bahwa mereka adalah dewa yang telah membatu tubuh mereka. Mereka tertidur, menunggu sesuatu, tetapi mereka dapat berubah kembali ke tubuh asli mereka kapan saja. Jika patung-patung batu ini berasal dari dunia lain, waktu yang mereka pilih sangat aneh. Putri dan Master Sekte Qin menciptakan panduan roh primordial, mengubah dao besar langit dan bumi, dan saat berikutnya, banyak patung batu dan harta karun aneh muncul di seluruh dunia, pasti ada hubungan di antara mereka, kata Kaisar Yanfeng. Pengajar kekaisaran, asal dan tujuan patung-patung batu itu harus diselidiki. Ini mengingatkanku pada kejadian 2 tahun lalu ketika Raja Iblis Dutian turun. Saat itu, dia mengandalkan pengorbanan Master Sekte Qin dan altar pengorbanan untuk dipanggil ke dunia kita. Lebih jauh lagi, hanya kesadarannya dan sebagian kekuatannya yang telah sampai ke kedamaian abadi, karena tubuhnya membutuhkan lebih banyak kematian dan pengorbanan hidup. Kaisar Yanfeng dan Lin Yuxiu mendengarkan dengan tenang tanpa ikut campur. Apa yang ingin dikatakan oleh guru kekaisaran perdamaian abadi sangatlah penting, jadi mereka tidak boleh ceroboh. Ini berarti bahwa bepergian melalui dunia yang berbeda membutuhkan sejumlah besar energi. Semakin kuat keberadaan yang bepergian ke dunia lain, semakin besar energi yang dibutuhkan. Karena dao besar langit dan bumi berubah, patung-patung batu para dewa itu turun. Namun, mereka seharusnya hanya dapat mengirimkan patung-patung batu mereka,
sementara kekuatan mereka tidak dapat ditransfer untuk saat ini. Mereka membutuhkan pengorbanan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk memanggil tubuh asli mereka. Hati Kaisar Yanfeng dan Ling Yuxiu tergerak saat sebuah pikiran mengerikan tiba-tiba terbentuk di kepala mereka. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi membantu mereka dengan mengatakannya dengan lantang. Mereka perlu menciptakan bencana alam berskala besar yang menyebabkan banyak orang mati, karena hanya dengan begitu tubuh mereka yang sebenarnya dapat mencapai perdamaian abadi. Darah Kaisar Yanfeng dan Ling Yuxiu menjadi dingin. Bencana alam sebelumnya telah menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa, dan guru Kekaisaran Perdamaian Abadi belum pulih dari pertemuannya dengan dewa. Jika bencana alam lain terjadi, Kekaisaran pasti akan hancur, dan banyak makhluk hidup akan jatuh ke dalam kesengsaraan total. Menurut dugaanku, para dewa di langit tinggi akan segera menerima perintah untuk mengirimkan bencana bagi kedamaian abadi kita, kata guru Kekaisaran dengan sungguh-sungguh. Bencana alam ini pasti tidak akan kalah dengan bencana salju sebelumnya. Bisa berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, tornado, banjir, atau bahkan bencana salju atau kekeringan. Selama itu adalah bencana yang dapat membunuh miliaran orang, apapun mungkin terjadi. Kaisar Yanfeng berkata dengan suara serak, maksudmu adalah basmi langit tinggi, kata guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dengan acuh tak acuh. Kita perlu membasmi para dewa langit tinggi, karena jika tebakanku tidak salah, orang yang bertanggung jawab untuk mengirimkan bencana ke dunia ini tidak lain adalah langit tinggi. Jika kita menyingkirkannya, semua patung batu di seluruh dunia tidak akan dapat berubah menjadi dewa atau iblis, dan orang-orang akan terhindar dari kematian. Kita harus bergerak terlebih dahulu, membasmi semua dewa langit tinggi. Kaisar Yanfeng merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia mengangkat tangannya untuk memegang kepalanya dan menggertakkan giginya. Surga tinggi berada di bumi barat dan kita tidak tahu berapa banyak dewa dan iblis yang mereka miliki, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kemampuan untuk membasmi surga tinggi? Jika kita bisa menunggu beberapa tahun lagi, memungkinkan lebih banyak ahli untuk menambal jembatan ilahi mereka dan berkultivasi ke alam dewa. Yang mulia, mereka tidak akan memberi Anda waktu. Jika dugaan saya benar, harta karun yang disebutkan dalam tugu peringatan itu adalah senjata meteorologi. Darah Kaisar Yanfeng dan Ling Yuxiu menjadi dingin. Senjata meteorologi merupakan ide yang diusulkan oleh Qinmu. Dengan menyimpan fenomena meteorologi, misalnya, badai salju, hujan es, tornado, banjir, letusan gunung berapi, dan gempa bumi di dalam labu botol, mereka dapat menyesuaikan cuaca pada waktu normal. Jika mereka menyerang negara musuh, mereka juga dapat menggunakan senjata meteorologi untuk membunuh pasukan musuh. Saat guru Kerajaan Perdamaian Abadi menyerang padang rumput, Pangongso menyuruh para dukun agung meracuni semua sumber air. Untuk menyingkirkan racun dukun dan menyelamatkan para penggembala padang rumput, guru kerajaan kemudian menggunakan badai botol untuk membuat hujan selama 10 hari, yang membersihkan tanah dan membuang semua racun. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Akan tetapi, banyak penggembala yang tenggelam dalam banjir. Karena itu, guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dituduh melakukan pelanggaran oleh para pembangkang yang menyebabkannya mendapat masalah. Kalau tebakannya tidak salah, dan semua harta karun para dewa dan iblis itu merupakan senjata meteorologi, para dewa dari langit tinggi tinggal datang saja, pasti bisa mengaktifkannya, melepaskan segala macam fenomena meteorologi yang bisa mengakibatkan jatuhnya banyak korban di Kekaisaran Perdamaian Abadi. Dengan jumlah korban sebanyak itu, patung-patung batu akan menerima cukup banyak pengorbanan daging dan darah agar kekuatan para dewa dan iblis mengalir seperti sungai yang panjang. Begitu patung-patung batu mendapatkan kembali bentuk aslinya, pembantaian akan dimulai, dan mereka akan memusnahkan seluruh dunia. Saya akan segera mengirim perintah dan memerintahkan orang-orang untuk menjaga patung-patung batu dan harta karun. Saya tidak bisa membiarkan benda-benda itu jatuh ke tangan langit tertinggi. Keringat dingin mulai membasahi dahi Kaisar Yanfeng, dan dia mulai berjalan ke sana kemari. Kita jelas tidak bisa membiarkan mereka menemukannya, mengapa mereka melakukan ini. Tidak bisakah mereka membiarkan orang-orang di dunia ini menjalani kehidupan yang lebih baik? Saya tidak mengerti. Reformasi itu menyentuh manfaat para dewa dan setan. Itu mengubah Dao dan para dewa dan setan tidak akan ditoleransi olehnya jika mereka tidak dapat berubah sesuai dengan itu, kata pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi. Pasti ada alasan yang lebih dalam untuk itu, tetapi kita kekurangan terlalu banyak informasi untuk menyimpulkan kebenarannya. Yang mulia, saya perlu kaisar manusia untuk datang secara pribadi. Kaisar Yanfeng menatapnya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi memandang ke kejauhan dan bergumam, hanya ketika kaisar manusia memanggilnya, semua tempat suci dan praktisi kuat akan mendengarkan dan bergandengan tangan untuk melenyapkan surga tinggi.
Hanya kaisar manusia yang dipuja semua sekte yang dapat membuat mereka mengikutinya dengan sepenuh hati. Ling Yuxiu tercengang. Bukankah kaisar manusia saat ini adalah Qinmu? Bukankah segel kaisar manusia ada di tangan Qinmu? Berdasarkan logika itu, bukankah itu berarti Qinmu juga harus menyerang High Heavens? Aku akan bicara dengan kaisar manusia. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi bangkit dan pergi. Qinmu sedang mengolah roh primordialnya dengan Si Yunxiang saat itu, mereka berdua berkeliaran. Ketika mereka tiba di suatu tempat, sebuah gunung megah di sana tiba-tiba terbelah, dan sebuah patung batu besar muncul dari kedalaman retakan. Apa yang terjadi? Apakah ini reruntuhan besar? Keduanya tercengang. Tiba-tiba mereka mencium aroma harum, dan hati mereka bergetar. Kami baru saja menyalakan dupa pemandu jiwa untuk bermain-main, dan itu tidak mungkin selesai secepat itu. Seseorang pasti telah meniup dupa itu sampai habis. Roh primordial mereka dipanggil kembali ke tubuh jasmani mereka. Qinmu membuka matanya dan melihat kepala desa, tukang daging, bisu, dan bahkan matua. Qinmu tercengang. Karena jagal telah kembali, kepala desa dan yang lainnya pasti tahu bahwa Xing'an telah menyerang dan terluka parah. Dengan berakhirnya bahaya Xing'an, sungguh mengejutkan bahwa matua tidak tinggal di biara petir besar, tetapi malah datang bersama kepala desa dan yang lainnya. Kepala desa, Xing'an. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Masalah Xing'an tidak penting. Aku meneleponmu kembali karena ada sesuatu yang penting. Apakah kau bisa menghubungi Patriark Iblis Surgawi? Hati Qinmu tergerak saat dia berkata, apakah sesuatu yang besar terjadi? Patriark dan tetua disiplin pergi menjelajahi dunia dan berkata bahwa tetua disiplin akan membawa abunya kembali setelah dia meninggal. Kepala desa, apa sebenarnya yang terjadi? Saintes Siang dan aku menemukan sesuatu yang aneh saat menjelajah tadi, sebuah gunung terbelah dan sebuah patung batu muncul. Apakah kamu di sini karena itu? Si Yunxiang mengangguk berulang kali sambil menambahkan, patung batu itu sangat mengerikan dan tampak tumbuh dari gunung, menjulang ke atas dengan cepat. Tidak hanya ada satu patung batu. Matua memberi orang lain perasaan bahwa kebijaksanaannya halus dan bulat seperti mutiara. Patung-patung batu telah muncul di seluruh dunia, dan jumlahnya sekitar 100. Ada juga banyak harta karun aneh. Semua benda ini muncul tiba-tiba dan merupakan benda-benda yang bukan dari dunia kita. Beberapa patung batu telah meledak dari bawah Gunung Meru, menghantamnya, tetapi tidak membelahnya. Sebaliknya, mereka tertekan. Qinmu memiliki ekspresi aneh. Ekspresi wajah Mute tampak muram sementara jari-jarinya bergerak cepat membuat gerakan aneh. Patung batu semacam ini adalah tanda bahwa para dewa dan setan sedang turun. Tuli melihat tangannya dan berkata, para dewa dan setan dari dunia lain tidak dapat melewati penghalang dunia dengan mudah, jadi mereka memilih untuk membatu diri mereka menjadi patung batu yang tidak memiliki energi untuk mengiring diri mereka sendiri. Dengan ini, roh primordial dan kekuatan sihir mereka akan tetap berada di dunia mereka masing-masing. Jika mereka ingin mendapatkan kembali tubuh mereka yang terbuat dari daging dan darah, mereka akan membutuhkan pengorbanan darah untuk memanggil roh primordial mereka dari dunia lain. Kami melihat beberapa harta karun di sepanjang jalan, dan itu adalah senjata meteorologi yang digunakan untuk mendatangkan malapetaka besar karena membantai penduduk. Jangan lihat aku, itulah yang dikatakan si bisu. Semua orang menatap si bisu dan kepala desa tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Kamu memahami semuanya bahkan lebih baik daripada aku. Si bisu menyeringai, memberi isyarat dengan tangannya. Si tuli kemudian berkata, orang ini bertingkah bisu dan tuli lagi. Aku tidak mengerti apa yang dia isyaratkan. Masalah ini terlalu mengerikan. Dari apa yang kulihat, tidak perlu mencari patriark atau siapapun. Ayo kita kembali ke reruntuhan besar segera, kata Nenek Si. Begitu banyak patung batu muncul di Eternal Peace, dan begitu mereka bangkit kembali, siapa yang bisa melawan mereka? Paultma, jangan jadi rulai lagi, biarkan siapapun yang ingin mengambil alih. Aku juga tidak menginginkan istana ini lagi, jadi mari kita semua kembali ke reruntuhan besar segera. Jagal menggelengkan kepalanya dan berkata, Nenek, tidak baik pergi begitu saja seperti ini, kan? Bukankah kita akan menjadi pengecut jika bersembunyi di reruntuhan besar? Seorang pria harus memiliki semangat pantang menyerah dan berjuang dengan penuh semangat. Nenek Si menatapnya dan berkata dengan dingin, jika kau tidak pergi, apakah kau ingin mati? Apakah kau ingin kembali seperti sebelumnya, hidup sengsara dengan tubuh bagian atasmu sendirian? Wajah Bacer memerah karena marah. Aku tidak akan merendahkan diriku ke levelmu. Kepala desa terbatuk dan berkata, Nenek, kaisar manusia harus mengambil tanggung jawab. Ambil tanggung jawab. Nenek Si tersenyum dengan sangat marah.
Bisakah kamu mengambil tanggung jawab? Kamu tidak bisa tetapi kamu masih mendorong Muir ke dalam lubang. Jika kamu memiliki kemampuan, ambillah tanggung jawab sendiri. Lihat dirimu sekarang, bersembunyi di reruntuhan besar seperti tongkat dan berpura-pura mati, tetapi kamu masih memiliki wajah untuk berbicara tentang tanggung jawab. Kepala desa terlalu marah untuk berkata apa-apa. Kau, apa yang kau lakukan? Nenek Si bertanya dengan kejam. Ada lebih dari 100 patung batu. Jika kau mampu, tebang saja semuanya. Jika tidak, kau juga harus kembali dengan patuh ke reruntuhan besar dan bertingkah seperti aku yang sudah mati. Si Tuli terbatuk dan berkata, Nenek, kamu keterlaluan. Apa hubungannya denganmu? Aku yang membesarkan Kinmu, membersihkan kencing dan kotorannya. Yang kau lakukan setiap hari hanyalah memukul telapak tangannya dengan wajah hitam. Kalau bukan karena kau pandai menulis dan mengajari Muir membaca, aku pasti sudah memukulmu sampai mati sejak lama. Si Tuli tergagap karena amarahnya. Seseorang bisa belajar tanpa dipukul, kau wanita yang tidak masuk akal. Hanya orang rendahan yang akan Nenek Si menaruh kulit sapi di atas kepalanya, dan si Tuli langsung berubah menjadi banteng yang melenguh. Nenek, kurasa apoteker mulai berkata, tapi dipotong juga. Enyahlah, kata Nenek Si dingin. Kembalilah dan layani wanita-wanitamu itu. Baiklah, jawab apoteker terus terang dan berbalik untuk pergi. Si bisu mengetuk pipa tembakaunya dan memberi isyarat. Diam kau, dasar orang jahat. Selalu penuh ide-ide nakal. Si bisu menundukkan kepalanya, merasa sangat dirugikan. Dia berhenti bicara. Si cacat membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi Nenek Si berbalik untuk menatapnya. Si cacat kemudian menggigil dan tertawa datar. Mengapa kamu begitu galak? Kita bisa membicarakan ini dengan damai, haha. Semuanya baik-baik saja, Nyonya Tua, katakan sesuatu. Aku paling mendengarkan kata-katamu, jadi jika kamu mengatakan untuk kembali ke desa, aku akan kembali. Nyonya Tua berkata pergi dan aku akan pergi. Nenek Si melirik Matua. Jika kamu tidak kembali ke reruntuhan besar, aku akan pergi ke biara petir besar milikmu, dan kamu dapat melihat berapa banyak biksu yang akan tersisa di biaramu. Ibu tua tidak mengatakan sepatah kata pun. Si buta, katakan sesuatu. Kepala desa menatap si buta. Jika Muir ingin tinggal, maka kami akan tinggal. Jika Muir ingin kembali ke reruntuhan besar, kami juga akan kembali. Nenek Si menatapnya dengan dingin, dan Blind memejamkan matanya. Nenek, jika kamu ingin membawa Muir pergi, mereka tidak dapat menghentikanmu, tetapi aku bisa. Aku pernah membawa Muir pergi, jadi aku tahu tekadnya. Kita semua sudah tua, dan jika kepala desa tidak berhasil menambal jembatan ilahinya, dia mungkin tidak akan bertahan melewati musim semi berikutnya, jadi mengapa kita harus membuat hubungan kita tegang? Dengarkan saja apa yang dikatakan Muir. Hati Nenek Si melunak, dan dia menatap Kinmu. Dengan suara lembut, dia berkata, Muir, kamu sudah dewasa. Orang-orang jahat di desa mengajarimu untuk menjadi seperti itu, tetapi kamu tidak boleh belajar hal-hal buruk dari mereka. Ikuti nenek kembali. Kamu akan menikahi gadis manapun yang kamu suka, dan nenek akan menunggu untuk mengandung cucunya. Kinmu melihat sekelilingnya dengan bingung sebelum menundukkan kepalanya. Si Yun Xiang melihat sekelilingnya, juga sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bibi sangat mengagumkan, memarahi semua makhluk seperti dewa ini agar patuh. Kapan aku bisa menjadi sehebat ini juga? Setelah beberapa saat, Kinmu mengangkat kepalanya. Patung-patung batu ini seperti patung-patung batu reruntuhan besar, dewa dan iblis yang telah membatu diri mereka sendiri, tetapi mereka tiba-tiba muncul karena Yuxiu dan aku mendirikan panduan roh primordial. Patung-patung batu itu datang untuk memusnahkan kedamaian abadi, kan? Kalau begitu, masalahnya disebabkan olehku, bukan? Mereka ada di sini untuk membunuhku. Mungkin bukan kamu yang menyebabkannya, tetapi Kaisar Yan Feng membunuh Jade Sovereign of High Heavens dengan meriam. Berdasarkan waktunya, High Heavens seharusnya melaporkan kejadian itu kepada tuan mereka. Selain itu, Eternal Peace Imperial Preceptor dan reformasi Kaisar Yan Feng akan membawa ini cepat atau lambat, mungkin beberapa tahun kemudian, jelas kepala desa. Perubahan ini tidak hanya bergantung pada pundakmu, tetapi juga pada reformasi. Pertama, meriam Kaisar Yan Feng menarik perhatian para penguasa langit tinggi. Kemudian, Putri Xiu dan kamu mendirikan pemandu roh primordial yang membawa beberapa perubahan pada Dao yang agung. Kalau begitu, sebagian alasannya masih aku. Kinmu merenungkannya sejenak, lalu berkata kepada Nenek Si, Nenek, aku tidak akan kembali. Aku masih punya banyak teman di sini, seperti Wei Yong, Chen Wanyun, Mu Qingdai, dan Yue Qinghong.
Aku tidak ingin mendengar berita kematian mereka beberapa tahun kemudian. Bukankah kalian sudah mengatakannya sebelumnya? Aku harus membereskan semuanya sendiri. Nenek si sedikit tercengang. Tukang daging mengajarimu untuk setia, jadi kamu benar-benar akan setia. Apa gunanya kesetiaan? Apakah kesetiaan bisa menyelamatkan hidupmu? Kinmu menggelengkan kepalanya. Tidak akan, tapi itu akan menenangkan hatiku. Nenek si awalnya tertegun, lalu dia mendesah. Tenang, aku tidak tahu apakah kamu masih bisa merasa tenang saat kekaisaran perdamaian abadi dihancurkan oleh api perang. Namun, kamu sudah dewasa dan punya ide sendiri. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Undang Patriark kembali. Kinmu berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa saya harus mengundang Patriark. Kami tulang-tulang tua berdiskusi dan merasa bahwa langit tinggi akan datang untuk mengaktifkan harta karun yang keluar dari bumi dan melepaskan berbagai bencana alam, menggunakan kematian yang dihasilkan sebagai pengorbanan untuk mendatangkan para dewa yang patung-patung batunya telah bangkit dalam kedamaian abadi. Untuk menghentikannya, kami mendiskusikan rencana untuk menyerang langit tinggi untuk mencegah tindakan mereka. Karena patung-patung itu adalah tubuh para dewa dan setan, mengapa kita tidak menghancurkannya saja? Tanya Kinmu dengan bingung. Begitu para dewa dan iblis membatu, mereka menjadi sangat kuat, terlalu sulit untuk dihancurkan, kata Blind. Apakah kau pernah melihat patung-patung batu yang hancur di reruntuhan besar? Kinmu merenungkannya, menyadari bahwa memang begitulah adanya. Dia telah menjelajahi reruntuhan besar berkali-kali, tetapi jarang melihat patung batu yang hancur. Namun, dia telah melihat banyak patung Raja Naga yang kepalanya telah terpenggal di Laut Timur. Saat itu, seharusnya itu adalah Raja Surgawi dari kuil Raja Surgawi. Dia menunggangi naga kilin untuk memadamkan pemberontakan di Laut Timur, menggunakan pedang bulan sabit naga hijau untuk memenggal kepala patung batu Raja Naga. Bisakah kita memindahkan patung-patung batu itu ke reruntuhan besar? Tanya Kinmu. Jika kita memindahkannya ke reruntuhan besar dan menempatkannya di dekat patung-patung batu di sana, kita tidak perlu khawatir patung-patung itu akan hidup kembali dan membuat keributan. Kripel tersenyum dan berkata, membawa patung batu itu seperti membawa dewa. Siapa yang bisa membawa dewa dan berjalan puluhan ribu mil ke reruntuhan besar? Lagi pula, jumlahnya bukan hanya 1 atau 2, tetapi lebih dari 100. Kinmu mengerutkan kening. Patung-patung dewa itu memang sangat berat. Sosok seperti Matua harus beristirahat setelah berjalan sejauh 1000 yard. Selain itu, Matua adalah orang yang memiliki tubuh jasmani yang kuat. Wanita suci siang, metode apa yang dimiliki sekte suci untuk menghubungi patriark atau tetua disiplin? Kinmu menoleh untuk bertanya pada gadis itu. Keluarga si saya memiliki 2 cermin inspeksi jantung yang berfungsi sebagai sepasang. Dengan menggumamkan nama orang lain dan membayangkan suara dan penampilan mereka, seseorang dapat menghubungi orang lain, melihat mereka dan mendengar suara mereka. Patriark dan tetua disiplin memiliki 1 cermin inspeksi seperti itu, jadi mudah untuk menghubungi mereka. Saya akan memberitahu wanita tua itu dan menyuruhnya menghubungi patriark. Masih ada mainan seperti cermin inspeksi jantung di sekte suci. Kinmu berkata dengan heran. Si Yun Xiang memutar matanya ke arahnya. Kamu menjadi guru sekte suci 2 tahun lalu dan sudah berapa kali kamu pergi ke gunung kedatangan suci? Keluarga Si, keluarga Yu, keluarga Si dari sekte suci, apakah kamu pernah mengunjungi mereka? Jika kamu bukan guru sekte yang baik, aku pasti sudah lama memberontak terhadapmu. Kinmu tersenyum. Tidak akan, kamu tidak punya kemampuan. Si Yun Xiang menjadi gila, tetapi hanya bisa menghubungi nenek buyut keluarga Si. Dia ingin menjadi sehebat nenek Si, tetapi bocah nakal itu tidak menunjukkan mukanya, sehingga tidak memberinya kesempatan untuk menjadi mengesankan. Kakek jagal, matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit, Bima Sakti, dan rasi bintang semuanya palsu. Kinmu datang ke sisi jagal dan berkata, kakek jagal pasti tahu banyak rahasia, kan? Jagal mengeluarkan pisau pembantai babi miliknya dan saling mengasah bilahnya. Ketika membicarakan hal ini, saya tidak bisa tidak membicarakan seni bela diri yang saya dirikan, Every Cloud has a silver lining. Saat itu, saya adalah ahli teknik pertempuran yang hebat, dan yang ingin saya lakukan hanyalah menciptakan seni bela diri pamungkas yang tidak ada bandingannya. Saat itu, saya dipenuhi dengan rasa percaya diri dan merasa bahwa saya tak terkalahkan di dunia ini, bahwa seni bela diri ilahi apapun dapat dihancurkan dengan 1 tebasan pisau. Namun, saya belum pernah bertarung dengan surga sebelumnya, jadi saya ingin membelah langit dan melompat keluar untuk bertarung dengan surga. Saat itu, Bacer adalah seorang maniak. Ia sombong, tak terkalahkan, kesepian, dan penuh ambisi, tidak seperti sekarang yang kasar.
Tidak hanya keterampilannya dalam menggunakan pisau yang hebat, ia juga berpengetahuan luas, dan puisi-puisi yang ia tulis berani dan tak terkendali. Ia juga seorang sarjana berbakat yang terkenal pada saat itu. Keahliannya dalam menggunakan pisau disebut Heaven Knife, dan ia juga dinamai berdasarkan nama tersebut. Setiap gerakannya penuh dengan kualitas puitis, mengutarakan pikirannya dan emosinya tak terkendali. Jika desa lansia cacat diurutkan berdasarkan bakat sastra mereka, yang pertama adalah tunarungu, tetapi yang kedua adalah jagal. Meskipun ia menjadi gila dan melontarkan kata-kata kasar, ia adalah raksasa sastra yang terkenal pada masa itu. Saat itu, ia telah menantang hampir semua ahli, termasuk Pangongso. Grandmaster Istana Emas Roland hanya bisa bersembunyi, tidak berani menghadapinya. Jagal sangat bangga dengan keberhasilannya, dan selain menjadi murid yang menyebalkan, hidupnya sudah lengkap. Tentu saja, muridnya juga sangat luar biasa. Dia dipanggil Basan dan dikenal sebagai Hegemon Knife. Selama lebih dari 4 atau 5 dekade, angin dan hujan menyelimuti langit. Seperti awan yang berlalu begitu saja, setiap awan memiliki hikmahnya sendiri. Janganlah kita bermegah, karena setelah krisis datanglah harapan. Ketika memandang langit dan laut, perjalanan yang ditempuh tampak seperti asap. Bacer menciptakan Every Cloud Has a Silver Lining, dan sekolah teknik pertempuran didorong ke tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Pada saat itu, banyak orang mempelajari ilmu pedang di dunia persilatan, dan sekolah teknik pertempuran menjadi arus utama, menekan seni sihir dan seni pedang. Pada saat itulah Jagal akhirnya tidak dapat menahan diri untuk menyerang langit. Dia bukanlah orang seperti guru kekaisaran perdamaian abadi dengan reformasinya, tetapi orang yang ingin bertarung sepuasnya. Setelah aku menemukan jurus itu, aku langsung mengujinya, dan pisau itu membelah langit. Jagal mengayunkan pisaunya, dan jurus pisau yang ia gunakan tidak lain adalah Every Cloud Has a Silver Lining. Ia tidak mengeluarkan kekuatan apapun dengan jurus ini, tetapi hanya menggunakannya sekali. Dia lalu menarik pisaunya, ekspresinya aneh. Dia menenangkan diri, tampak mengenang masa ketika dia menjadi gila. Saya melihat pemandangan aneh. Langit terbelah, tetapi tidak ada bintang di baliknya. Saya sangat berhati-hati dan tidak naik untuk memeriksa, sebaliknya, saya menemukan beberapa teman yang berpikiran sama yang semuanya ahli dalam aljabar. Hati Kinmu sedikit tergerak. Tukang daging benar-benar tahu bagaimana cara berhati-hati. Dia adalah orang yang memiliki temperamen terburuk, orang yang akan langsung menyerang, menebas sambil mengayunkan pisaunya. Kepribadian seperti ini seharusnya hanya kedok yang sengaja dibuat oleh kakek Jagal. Mereka yang menganggapnya orang kasar seharusnya mati saja, pikir Kinmu dalam hati. Lalu, aku kembali menebas langit dengan pisauku. Teman-teman aljabarku seharusnya menghitung ketebalan dan tinggi langit, tetapi ada masalah saat itu. Jagal terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sedih, teman-temanku meninggal. Di dalam air mata yang telah kugores, sebuah mata muncul. Mata yang besar, mata yang aneh. Ketika mata itu menatap kami, aku merasakan jiwaku berdenyut-denyut seolah-olah akan ditarik keluar dari tubuhku. Namun, tubuh jasmaniku sangat kuat dan jantungku menahan denyutan itu bersama dengan roh primordialku. Namun, teman-teman baikku tidak berhasil melakukan itu. Mereka, sudut matanya berkedut, dan dia terdiam lagi. Aku tidak langsung naik ke langit untuk mencari pemilik mata itu. Sebaliknya, aku membawa mayat teman-teman baikku kembali ke rumah mereka, membiarkan keluarga mereka mengurus pemakaman dan menguburkan mereka. Bacer menjadi linglung saat berbicara. Aku berlutut dan memohon ampun, terutama dari keluarga kakak laki-lakiku yang disumpah. Kakak perempuan adalah orang yang sangat baik, tetapi dia menamparku. Dia kemudian menyuruhku keluar dan pergi sejauh mungkin, alih-alih membalas dendam. Aku tahu arti kata-katanya, jika aku pergi dan membalas dendam, aku pasti akan mati. Tetapi aku tetap pergi. Dia tersenyum dan berkata kepada Kinmu, teman-temanku, kakak laki-lakiku, semuanya telah meninggal tanpa mengetahui bagaimana itu terjadi, dan itu terjadi karena aku, jadi bagaimana mungkin aku tidak membalas dendam. Seorang pria setinggi 8 kaki, berotot, dengan kepahlawanan di dadanya, dan pisau besar di tangannya, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam, tidak melakukan apa yang dikatakan hatinya. Kakak perempuan menyayangiku dan tidak ingin aku mati, tetapi pisau dan hatiku lurus dan lugas, jadi aku harus membalas dendam. Itulah sebabnya aku membawa pisauku ke langit. Hehe, banyak orang mengatakan aku gila, kan? Kinmu mengangguk tanpa suara. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa pisau langit yang mengacungkan pisaunya ke langit adalah orang gila, bahwa ia telah berperang dengan para dewa di langit yang gelap gulita, penuh dengan awan dan sambaran petir.
Konon dalam pertempuran itu, Heaven Knife, praktisi terkuat dari aliran teknik pertempuran, telah jatuh ke dalam pengaruh iblis yang membuatnya menantang surga. Tindakannya kemudian menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Heaven Knife terpotong menjadi 2 di bagian pinggang, dan darahnya menyembur ke dunia fana. Sekolah teknik pertempuran kehilangan praktisi terkuat mereka, tetapi masih berkembang pesat. Begitulah sampai munculnya guru kekaisaran perdamaian abadi yang, karena sekolah teknik pertempuran itu ganas dan suka membunuh orang, menantangnya secara keseluruhan, membunuh banyak orang terkenal. Sejak saat itu, sekolah teknik pertempuran menurun. Aku melawan langit, tapi tebalnya hanya sebatas ini. Tukang daging membuat gerakan menjepit dengan ibu jari dan jari telunjuk, menyisakan ruang maksimal 3 inci di antara keduanya. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Langit setinggi 10.000 mil dan tebalnya 1.000 yard, yang dihitung oleh Su Senghua, Wang Muran, dan Lin Xuan. Namun, Jagal sering berbicara omong kosong, menulis puisi, dan melebih-lebihkan, jadi 3 inci hanyalah metaforanya. Saya berjuang keras untuk mencapai langit dan melihat banyak formasi aneh. Bacar menatap langit dengan linglung. Langit hanya setebal garis, tetapi ada banyak formasi rumit yang beroperasi secara otomatis, menampilkan bentuk matahari, bulan, bintang, Bima Sakti, dan rasi bintang. Saat itu aku sangat marah. Surga yang penuh omong kosong itu palsu, tetapi keledai-keledai keras kepala dari Sekte Dao masih menghitung siklus dan rasi bintang surgawi. Rakyat jelata bahkan menyembah matahari dan bulan setiap hari, memberi penghormatan kepada mainan-mainan itu. Aku ingin mencabik-cabik mereka, menghancurkan mereka dan melihat bagaimana mereka akan terus membodohi orang-orang. Tetapi kemudian, Heaven Knife bertemu dengan para dewa yang melindungi fenomena astronomi palsu tersebut. Pisau surga dan para dewa bertarung, dan dia terluka di pinggang, yang mengakibatkan dia terjatuh. Tubuh bagian bawahnya direnggut oleh dukun agung, yang juga telah merenggut tangan dewa yang terputus yang kemudian dicuri oleh Kinmu. Tangan itu masih ada di tangan Jagal. Aku tidak pernah bertemu dengan pemilik mata itu dan tidak berhasil membalas dendam untuk sahabat-sahabatku. Aku cacat, lumpuh. Pandangan gila muncul di mata Bacar tetapi pikirannya masih stabil. Aku tidak punya muka untuk kembali ke keluarga sahabat-sahabat itu, untuk bertemu dengan kakak perempuanku, atau untuk mati. Sahabat-sahabat itu masih menatapku. Dengan teriakan yang sebenarnya bukan teriakan dan senyuman yang sebenarnya bukan senyuman, dia berkata, aku tidak bisa membiarkan mereka membangkitkanku yang lumpuh dan aku tidak bisa membiarkan Basan melihatku yang lumpuh. Dunia ini memiliki Heaven Knife yang tewas dalam pertempuran, bukan Heaven Knife yang berjuang selama bertahun-tahun di ambang kematian. Saat itu, aku merangkak dan merangkak melewati hujan dan salju. Aku merangkak sampai aku mencapai reruntuhan besar, di mana lumpur dingin menutupi tanah. Si butalah yang menjemputku dan membawaku ke desa. Si buta terkutuk itu terus menggunakan ini untuk melawanku. Namun, wajah Bacar segera berubah sedih. Ketika aku meninggalkan reruntuhan besar bersama Blind tahun lalu, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak mengunjungi kakak perempuanku. Dia sudah tua, matanya menjadi kabur dan kepalanya tidak sebagus sebelumnya. Dia tidak dapat mengenaliku lagi. Cucu-cucunya mengikutinya, karena dia tidak dapat berjalan lagi, hanya berbaring di kursi malas. Cucu-cucunya mengatakan bahwa kalimat yang paling sering diucapkannya adalah, aku seharusnya tidak membiarkan kakak kedua pergi saat itu. Bacar menangis terseduh-seduh, tetapi suaranya tetap tenang. Ketika aku menghabiskan saat-saat terakhir hidupnya bersamanya, dia masih terus mengoceh tentangku, tanpa tahu bahwa aku ada di sampingnya. Dia berkata bahwa dia telah menyakitiku. Kinmu tetap diam. Bacar membangkitkan semangatnya dan berkata, meskipun aku tidak menghabiskan banyak waktu di langit, aku melihat banyak hal. Matahari, bulan, dan bintang sebenarnya adalah formasi yang tercipta di ruang kecil. Sepertinya, ia menatap tuli yang telah berubah menjadi banteng dan berkata, kelihatannya seperti lukisan. Namun, matahari, bulan, dan bintang-bintang itu bukanlah benda yang digambar. Mereka benar-benar ada dan bekerja secara otomatis, tersembunyi dalam lukisan. Saya pernah melihat lukisan tuli sebelumnya, dan lukisan itu luar biasa, tetapi tidak sehebat itu. Kinmu sedikit terkejut. Ada formasi dalam gambar yang menunjukkan kepada kita pemandangan matahari, bulan, dan bintang yang luar biasa. Mo, seekor sapi hitam besar melenguh dengan marah di samping Kinmu. Di sebelahnya ada beberapa rusa betina yang mencoba mengambilnya. Mo, seekor sapi hitam besar melenguh dengan marah di samping Kinmu. Di sebelahnya ada beberapa rusa betina yang mencoba mengambilnya. Jagal mengusir setan rusa itu dan menaruh pisau pembantai babi di atas kepala banteng.
Ia mengayunkannya ke atas dan ke bawah, membuat banteng hitam itu menggigil ketakutan. Jagal menusukkan pisau ke leher banteng dan dengan hati-hati mengupas kulit sapi sementara setan rusa melarikan diri dengan panik. Si tuli terjatuh dari kulit sapi dan menggerutu, "Tukang daging, kau hampir menyakitiku." Langit itu seperti lukisan, tetapi tidak sepenuhnya lukisan. Ada matahari, bulan, dan bintang di dalamnya. Semuanya dipalsukan dan disucikan. Lukisan itu malah menutupi langit yang sebenarnya dan mempertahankan formasi matahari, bulan, dan bintang selama puluhan ribu tahun. Anda tidak dapat melakukan itu, kultivasi Anda terlalu dangkal. Jagal memasukkan kembali pisau pembantai babi ke dalam sarungnya dan berkata, "Dewa-dewa di langit itu seharusnya adalah anjing-anjing yang menjaga gambar fenomena astronomi dan bukan dewa-dewa yang sebenarnya. Mereka sangat kuat dan tidak lebih lemah dari orang-orang di surga tinggi. Namun, aku tidak melihat pemilik mata dewa itu. Dia seharusnya bukan dari dunia ini. Ketika aku sedang menyelidiki fenomena astronomi, dia mendeteksi keberadaanku dan baru kemudian menoleh. Ada sebuah gambar yang menutupi seluruh dunia. Matahari, bulan, bintang, rasi bintang, dan Bima Sakti semuanya adalah formasi yang dapat beroperasi sendiri. Ketebalan material gambar itu hanya 1000 yard sementara tingginya 10.000 mil. Kinmu merasa sakit kepala. Apakah ini sesuatu yang dapat diciptakan oleh manusia? Saat itu, aku tidak berhasil melihat melampaui langit. Wajah Bacer kembali murung saat dia berkata, "Pisauku hanya mengiris gambar astronomi, tetapi aku tidak mengiris apa yang ada di baliknya." Saat itu, tubuh jasmaniku sangat kuat, jadi aku tidak mati, namun, aku menjadi gila. Faktanya, Bacer masih akan marah dari waktu ke waktu, memarahi surga, penuh dengan sinisme. Warga desa lansia cacat semuanya adalah orang-orang yang tidak memiliki tubuh yang utuh akibat berbagai kemunduran sementara hati dan tubuh jasmani mereka telah menderita guncangan psikologis. Mereka sedikit banyak merasa getir. "Saya bisa menggambar apa yang saya lihat di langit," kata Bacer. "Namun, gambar saya tidak sebagus gambar Div. Muer, beri saya waktu beberapa hari, saya akan menggambar semua formasi untuk Anda lihat." Kinmu tercengang. Jagal itu kasar dan kasar, pemberani dan kuat sampai-sampai dia seperti reinkarnasi dari iblis banteng. Selain itu, janggut di wajahnya juga sangat kuat, mampu mengeluarkan percikan api saat dia mencukurnya dengan pisau pembantai babi. Pria kasar seperti itu sebenarnya berbakat dalam sastra dan seni lukis. Dan dia bahkan dihormati sebagai Heaven Knife. Di sisi lain, si tunarungu tidak heran. Di desa kami, yang paling kurang budaya adalah si tunanetra. Karya sastra dan lukisan Bacer semuanya berperingkat pertama. Hanya saja dia tidak mencurahkan seluruh hatinya untuk karya-karya itu, atau dia akan mencatatkan namanya dalam sejarah juga. Kinmu menatap si buta, hanya untuk melihatnya menatap si tuli dengan mata berbinar. Selama beberapa hari berikutnya, Bacer mengurung diri di kamarnya dan terus melukis. Kinmu tidak mengganggunya. Sementara itu, si Yunxiang berhasil menghubungi patriark muda dan datang untuk melapor kepadanya. Patriark telah pergi ke bumi barat, tetapi dia sedang dalam perjalanan kembali. Kinmu tercengang. Patriark pergi ke bumi barat. Mungkinkah dia mencari mantan kekasihnya? Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar sebuah suara. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi ingin bertemu dengan Kaisar Manusia. Kinmu berbalik dan melihat ke arah sumber suara sambil tertawa keras. "Mengapa Raja Surgawi begitu sopan? Katakan saja bahwa kamu di sini untuk bertemu dengan pemimpin sekte. Menyebutku Kaisar Manusia terlalu formal." Si Yunxiang dipenuhi kekaguman. Tingkat ketegaran Master Sekte adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kucapai.